Alhamdulillah kita selesai memanjatkan doa yang sangat berharga, yakni doa Kumail. Semoga segala hajat kita, permintaan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita memanjatkan puji syukur kepadanya. Itu pula salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita, yang telah memberikan Al-Quran dan Islam kepada kita semua sebagai petunjuk di jalan hidup ini. Hari ini masih ada, kita masih terbawa kondisi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran dari seorang nabi yang sangat sempurna, karena kesempurnaannya tidak ada lagi nabi setelahnya. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi penutup yang menutup turunnya wahyu dan agama yang lain. Karena itu Islam dan wahyu yang dibawanya merupakan Islam, merupakan agama yang sempurna. Di dalam satu hadis dikatakan bahwa jika seluruh nabi hadir saat nabi kita hadir pada zamannya itu, maka seluruh nabi itu akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena semua manusia, semua nabi menginginkan kesempurnaan. Salah satu hikmah diutusnya nabi adalah sebagai rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua alam, rahmat bagi semua makhluk. Karena semua alam dan semua makhluk ada dikarenakan hakikatnya dan semuanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jika mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira. Mubasyiran itu artinya pembawa berita gembira. Wa nadhira sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah dan sebagai sosok yang mengajak kepada Allah biiznihi dengan izinnya, dan sebagai sirajan munira sebagai pelita yang bercahaya. Rasul diutus sebagai saksi. Maksudnya apa? Di akhirat nanti, di dalam pengadilan akhirat, itu Rasul sebagai saksi atas seluruh amal-amal umatnya. Nah, menarik di sini, kalau Rasul sebagai saksi atas umatnya hingga hari kiamat, berarti Rasulullah melihat seluruh amal-amal kita sampai saat ini. Jadi tidak ada yang tersembunyi di dalam penglihatan Rasulullah berkenaan dengan
amal-amal yang dilakukan oleh umatnya. Umatnya yang dimaksud di sini adalah seluruh umat setelah Rasulullah. Jadi bukan hanya umat yang menerima Islam sebagai agamanya, tapi seluruh umat Yahudi, Kristen, ya, dan agama-agama lain. Intinya umat yang hadir, yang lahir setelah Rasulullah. Itu yang disebut dengan umat Rasulullah. Jadi nanti Rasulullah di alam akhirat akan menjadi saksi atas seluruh amal-amal dan keyakinan umatnya. Barang siapa yang keyakinan dan amal-amal solehnya atau amal-amal perbuatannya secara umum itu bersesuaian dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka ia akan dimasukkan dan diarahkan kepada surga. Dan barang siapa yang tidak sesuai, maka itu akan ditanyakan apakah Islam itu sebagai agama sampai kepadanya atau tidak. Kalau telah sampai kepadanya dan sudah meyakini sebenar-benarnya, maka ia pun akan dipersulit di alam akhirat. Karena itu kita senantiasa introspeksi apakah keyakinan kita, apakah amal kita sudah sesuai dengan Al-Quran sebagai tolok ukur dan Sunnah Nabi sebagai tolok ukur kedua dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian sebagai mubasyiran. Mubasyiran di sini artinya Rasulullah itu sebagai pembawa berita gembira. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah setiap mukmin, setiap orang yang melakukan kebaikan sebesar atom atau sebesar yang lebih kecil darinya, ia akan mendapatkan balasan yang besar, yang sesuai dengan amalnya tersebut, bahkan lebih tinggi dari itu, sesuai dengan derajat keikhlasan. Rasulullah akan memberikan jaminan surga, jaminan kenikmatan di alam barzakh dan kenikmatan yang abadi di alam akhirat jika manusia mengamalkan sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kita akan sangat bergembira jika kita melakukan kebaikan dan melakukan amal-amal yang diseru oleh Allah melalui Rasul-Nya. Jadi kita tidak perlu putus asa dalam hal ini. Karena itu fastabiqul khairat. Ya. Lakukan sebanyak mungkin kebaikan. Karena memang Allah dan Rasul-Nya telah memberikan berita gembira bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan itu pasti akan dibalas sesuai dengan kebaikannya. Bahkan lebih dari itu sesuai dengan derajat keikhlasannya. Jadi di samping kita memperbaiki amal kita, melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, begitu pula apa-apa yang disunnahkan, ya tidak wajib bagi kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu kita melihat apakah niat kita itu sudah benar-benar ikhlas, sudah benar-benar lillahi ta'ala. Sehingga amal kita, perbuatan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita adalah keikhlasan kita. Jadi walaupun kita sholat tapi kalau tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita amal itu akan diarahkan kepada niatnya sendiri. Kepada siapa dan untuk apa kita melakukan perbuatan tersebut. Nah, begitu pula Rasul juga sebagai nadhira, sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan artinya bahwa barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, maka itu ada ancaman semacam kesengsaraan,
kepedihan atau azab atau bahkan neraka. Itu makanya kita betul-betul melihat, memandang apakah perbuatan kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kita tidak mendapatkan efek dari perbuatan tersebut. Tidak bisa dipungkiri di dalam kaidah ilmu maupun filsafat bahwa setiap perbuatan itu memiliki efek bagi diri kita, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, kemudian tujuan diutusnya Nabi lagi adalah da'iyan ilallah. Dia mengajak kepada Allah dengan izinnya. Jadi setiap Nabi, bukan hanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengajak kepada Allah, bahkan seluruh Nabi melakukan hal yang sama. Mengajak kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ya. Kita semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali dan niscaya akan kembali kepadanya. Makanya, kenapa Rasulullah mengajak di dunia ini kita kembali kepada Allah, supaya kita sebisa mungkin di dunia ini sudah dalam proses menuju kepadanya. Sehingga kita akan mendapatkan tadi kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan-kebahagiaan di alam barzah. Karena sebelum sampai ke alam akhirat kita akan berada di stasiun namanya alam barzah. Dan kita nggak tahu sampai kapan kita hidup di alam barzah tersebut. Dan perbandingan alam barzah dengan alam yang alam barzah dengan alam materi sendiri, alam dunia ini sangat jauh. Jadi boleh dikatakan satu hari di dunia ini bisa 1000 tahun di alam barzah. Jadi perbandingannya sangat luar biasa. Karena itu orang berakal senantiasa memikirkan apa yang dilakukannya. Dayan ilallah itu memiliki efek yang sangat besar sekali. Karena kita ketahui bahwa dalam Islam apa yang disebut dengan konsep tauhid itu, ya, la ilaha illallah, bahwa hanya satu Tuhan, itu sangat perlu untuk diperhatikan. Jadi jangan sampai kita beribadah bukan kepada Allah. Bukan untuk Allah. Jadi Rasulullah itu senantiasa mengajak manusia untuk bertauhid dalam semua aspeknya. Baik dalam aspek berpikirnya maupun dalam aspek perbuatannya. Sehingga totalitas dirinya itu betul-betul menjadi manifestasi dari ketauhidan itu sendiri. Dia tidak pernah berpikir sama sekali bahwa ada selain Tuhan, dan dia tidak pernah melakukan perbuatan apapun dengan niat selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu fungsi Nabi diutus dalam ayat tadi adalah sirajan munira. Sirajan artinya pelita. Munira artinya yang bercahaya. Jadi pelita yang bercahaya. Jadi Nabi di sini berfungsi sebagai pelita yang menerangi kehidupan kita. Jadi diharapkan manusia dan umatnya menjadikan sosok Rasulullah ini sebagai pelita dalam kehidupan. Kita membutuhkan cahaya. Karena cahaya memberikan kita kejelasan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang wajib untuk dilakukan, mana yang sunnah untuk dilakukan, dan mana makruh yang dilakukan, bahkan mana yang haram dilakukan. Kita membutuhkan cahaya dalam setiap kehidupan kita. Kita membutuhkan petunjuk. Karena dengan petunjuk itu, kita mengetahui kemana kita harus pergi ketika kita mengalami jalan buntu dalam kehidupan ini.
petunjuk dalam semua aspek kehidupan manusia. Karena Islam ini hadir untuk menerangi semua dimensi dan semua aspek kehidupan manusia. Islam bisa memberikan petunjuk bagaimana kita hidup sebagai pedagang, bagaimana kita hidup sebagai seorang politikus, bagaimana kita hidup sebagai seorang misalnya serdadu atau tentara atau militer, bagaimana kita hidup sebagai seorang dai, bagaimana kita hidup sebagai seorang yang pendidik, guru dan sebagainya, bagaimana kita hidup sebagai orang tua, bagaimana kita hidup sebagai seorang anak, bagaimana kita hidup bertetangga, dan bagaimana kita hidup bermasyarakat, bagaimana kita hidup bernegara. Itu semua diatur dalam Islam. Dan karena itu Islam memang dalam aspek ini disebut sebagai agama rahmatan lil alamin. Jadi Islam ini bukan hanya untuk manusia, tapi seluruh makhluk termasuk jin. Dalam banyak riwayat diceritakan bagaimana Rasulullah pun sering masuk ke alam jin untuk berdakwah atau mendakwakan Islam itu sebagai agama. Karena kita ketahui bahwa manusia dan jin itu sama-sama dicipta untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku tidak mencipta jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah. Jadi tujuan penciptaan jin itu sama dengan tujuan penciptaan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasirajan munira ini adalah pelita bagi manusia dalam seluruh aspek, dalam seluruh dimensi, dalam seluruh koridor kehidupan manusia. Kemudian dalam poin yang lain yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya ingin mengutip beberapa hadis berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan suci Rasul. Mungkin kita bertanya, dari sekian banyak perbuatan-perbuatan yang diwajibkan bahkan disunnahkan oleh Allah melalui nabinya, manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita lebih memprioritaskan, lebih memilih perbuatan tersebut. Karena kita akui, kita lihat dan kita melihat bagaimana terbatasnya umur kita di dunia ini. Nabi sendiri umurnya 60-an lebih. Ya. Sementara umatnya itu ya bervariasi antara sekitar 70, 80, sekitar itulah. Jadi umat manusia ini, umat Nabi saat ini, itu umurnya nggak lama-lama. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Nabi yang paling lama hidup itu ada sekitar 1000-an tahun. Nabi Adam kalau tidak salah. Setelah itu Nabi Nuh dan sebagainya. Tapi umat Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sendiri, itu umurnya pendek. Tapi umur yang pendek ini bagaimana caranya supaya kita hidup dengan kehidupan yang berkualitas. Sedikit tapi berkualitas. Ini yang penting. Daripada banyak tapi nggak berkualitas sama sekali. Karena itu memang Allah juga menjamin. Walaupun kehidupan atau umur umat Nabi itu pendek, tapi diberikan amal-amal supaya dia bisa memanfaatkan dan menjadikan hidupnya itu benar-benar berkualitas untuk hidup nanti di alam akhirat. Karena kita harus betul-betul sadar bahwa kebahagiaan kita di alam akhirat nanti, yang mana merupakan kehidupan yang kekal bagi kita selama-lamanya di sana, yang merupakan stasiun terakhir bagi kehidupan manusia, adalah apa yang kita lakukan di dunia. Walaupun ada syafaat Allah, Rasul dan sebagainya, tapi itu kita tidak perlu harapkan. Kita harus berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah umum apa yang diberikan oleh Allah.
Nah, di dalam hadis itu banyak sekali menyebutkan bagaimana perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam kitab hadis Kanzul Ummal jilid 7 halaman 285 itu dikatakan ahabbul a'mal ila Allah as-salat li waqtiha. Summa birrul walidain, summa al-jihad fi sabilillah. Jadi di dalam hadis ini ada 3 amal yang paling dicintai oleh Allah. Pertama, salat salat pada waktunya. Jadi setiap salat itu ada waktunya masing-masing. Salat duhur dan asar ada waktu. Salat maghrib dan isya ada waktunya. Salat subuh tersendiri punya waktu. Jadi diusahakan manusia itu, hamba Allah itu melakukan salat pada waktunya. Ada pula hadis yang berkenaan dengan salat di awal waktu. Ya. Itu juga benar. Lebih bagus lagi. Jadi ada pada waktunya, di samping pada waktunya, juga pada awal waktunya. Jadi ketika azan, itu diusahakan melakukan salat pada awal atau pada waktunya. Setelah itu melakukan birrul walidain, melakukan kebaikan kepada orang tua. Ya. Segala bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan dengan niat orang tua, diniatkan untuk orang tua, atau langsung apabila orang tua masih hidup, kita berbuat baik kepadanya langsung, atau sudah meninggal, itu sangat dicintai oleh Allah. Misalnya orang tua kita yang masih hidup, kita melayaninya, membantunya. Kalau sudah berumur ya, yang sudah jompo misalnya, apa saja kebutuhan orang tua kita kita penuhi, dan segala apa-apa yang diminta kita lakukan. Melakukan kebaikan secara umum atau secara khusus kepada orang tua itu sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan orang tua dalam hal ini itu sangat bernilai, sangat mulia di sisi Allah. Karena itu kebaikan kepada orang tua, apapun bentuknya, baik langsung maupun tidak langsung, itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai orang-orang yang suka membantu meringankan beban orang tuanya. Kalau misalnya sudah meninggal, ya kita membacakan doa, membacakan salawat, berbuat kebaikan diniatkan untuknya. Itu bisa dilakukan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk itu. Dan Islam sudah mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara-cara berbuat baik kepada orang. Terkadang kita tidak memberikan apa-apa kepadanya, hanya tersenyum kepadanya itu mungkin baginya sudah sangat senang, bahagia. Karena membahagiakan orang tua, baik membahagiakannya dengan memberikan sesuatu yang imaterial, dengan senyuman saja, maka itu luar biasa. Ketika orang tua kita bahagia, karena perbuatan kita, karena tingkah laku kita, karena senyuman kita, karena perkataan kita, itu di sisi Allah luar biasa. Besar manfaat spiritual. Dan itu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memandang remeh perbuatan baik kita kepada orang tua. Orang tua yang sudah meninggal pun kita harus perhatikan. Minimal tiap malam Jumat, kalau bisa tiap selesai sholat kita menderipkan Al-Fatihah atau salawat kepadanya. Sehingga kita termasuk sebagai anak yang mengabdi kepada orang tua.
Kemudian hal lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan riwayat hadis ini adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah tidak selalu diartikan perang ya. Jihad fisabilillah artinya secara umum artinya berusaha semaksimal mungkin untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna umum, artinya apa saja. Apa saja yang sudah diwajibkan oleh Allah, disunnahkan oleh Nabi, kita lakukan sebaik mungkin, berusaha melaksanakannya semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya pelaksanaan, itu termasuk kategori jihad fisabilillah. Menuntut ilmu, itu termasuk dalam jihad fisabilillah. Membantu orang, menolong orang, melakukan kebaikan secara umum, apa saja yang baik untuk kita, baik untuk yang lain, dan baik untuk agama, itu masuk dalam kategori fisabilillah. Dan kalau kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perbuatan tersebut, kita termasuk dalam golongan ahli jihad. Ya, jadi jangan selalu dimaknakan jihad fisabilillah itu berperang. Walaupun itu termasuk berperang di jalan Allah, itu masuk dalam bagian itu. Mempertahankan diri kita, mempertahankan kehormatan kita, mempertahankan kemuliaan kita, mempertahankan kemuliaan dan kehormatan orang. Begitu pula mempertahankan agama. Dari segala bentuk pelecehan, penghinaan, itu masuk dalam kategori fisabilillah. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa melakukan hal yang proporsional, minimal kita dengan hati mengecam apa-apa yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia. Kita lagi disibukkan oleh banyak informasi tentang pelecehan yang dilakukan oleh orang Prancis kepada Nabi. Begitu banyak reaksi terhadap itu. Cuma sayangnya, memang ada reaksi yang ekstrim, yang radikal dan brutal, dan itu tidak dibenarkan. Jadi masing-masing itu ada proporsinya. Jadi kita pun harus berlaku adil kepada orang yang membenci agama kita. Jangan sampai kebencian kita kepada mereka membuat kita tidak berlaku adil kepadanya. Jadi dalam hal ini kita betul-betul harus menimbang bagaimana perbuatan yang adil yang harus kita lakukan bahkan kepada musuh-musuh agama itu sendiri. Kemudian hadis yang lain berkenaan dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang hadis lain yang ini di dalam Kanzul Ummal sama kitabnya Jilid 3. Dikatakan ahabbul ibad ilallah al-itqiya al-ikhfiya, ya. Jadi orang-orang hamba-hamba yang melaksanakan segala ibadahnya kepada Allah itu dalam keadaan sembunyi, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Jadi orang ini tipenya sering menyembunyikan segala amal-amal baiknya yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suka memperlihatkan diri dan sebagainya. Dia lebih senang menyendiri. Ya, kalau di di depan umum dia lebih baik menyendiri ketimbang dilihat oleh orang lain. Jadi hamba yang paling dicintai di sini, jadi perbuatan hamba yang paling dicintai di sini adalah melakukan perbuatan baik dengan berupaya menyembunyikannya dari pandangan umum.
Misalnya dia suka membantu orang lain, tapi tidak perlu menyebutkan namanya dan sebagainya. Memang menyebut nama sih tidak ada masalah dalam Islam ya. Cuma memang hati kita ini sangat sulit dikontrol. Karena sedikit saja ada unsur riya di dalamnya, maka kualitas pahala yang semestinya kita dapatkan itu bisa berkurang. Misalnya, kalau kita membantu orang lain, yang semestinya kita mendapatkan 1000 pahala, karena ada sedikit unsur riya di dalamnya, maka kita hanya mendapatkan misalnya 800. Karena itu biasanya orang-orang seperti ini yang mungkin hatinya lemah atau dia khawatirkan ada unsur riya di dalamnya, dia lebih mengedepankan melakukan amal-amal yang sembunyi. Dan ini rupanya termasuk juga yang dicintai oleh Allah. Jadi kesimpulannya, perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah perbuatan yang dilakukan secara sembunyi. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan tidak perlu memperlihatkan diri melakukannya. Ini dalam hubungannya dengan perbuatan baik. Kemudian, jadi ada beberapa sudah perbuatan baik yang dicintai oleh Allah. Pertama, melakukan sholat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan bersungguh-sungguh di dalam agama Allah, jihad fisabilillah. Dan serta menyembunyikan amal ya, menyembunyikan amal. Kemudian perbuatan lain yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ahabbul a'mal ila Allah. Adalah atwamuha wa in qalla. Jadi perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal yang kita lakukan terus-menerus, konsisten. Walaupun amal itu sedikit. Misalnya apa yang dilakukan oleh Hasanah saat ini. Baca doa kumail tiap malam Jumat, ya. Itu konsisten kelihatannya. Ya, maksud saya dari dulu sampai sekarang alhamdulillah berjalan terus. Jadi walaupun kecil tapi konsisten dilakukan, itu di sisi Allah jauh lebih berharga. Ketimbang banyak tapi kadang lakukan, kadang tidak lakukan. Jadi kita memang diharapkan, itu memang ada anjuran di dalam, bahkan di dalam dunia tasawuf ya. Bagaimana seseorang itu memilih satu amal, mana kira-kira yang dia bisa lakukan secara konsisten dan terus-menerus. Cari amal-amal, ya. Kita pilih. Wah, ini kayaknya saya cocoknya amal ini. Saya bisa konsisten insya Allah. Seumur hidup insya Allah bisa konsisten. Misalnya, sholat pada awal waktu. Mungkin sulit, tapi mungkin ada orang yang cocok di. Sudah tidak apa-apa saya sholat. Yang penting terus-menerus dan kecil. Atau melakukan satu misalnya berzikir saja, nggak usah terlalu ini. Berzikir, bersalawat. Kita senantiasa salawat kepada Nabi. Misalnya sekali saja, setiap selesai sholat. Nggak usah lihat jumlahnya, ini sekali. Misalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jangan lihat dulu jumlahnya. Dilihat nanti apakah kita bisa konsisten atau tidak. Walaupun sedikit. Jadi setiap selesai sholat, kita bersalawat kepada Nabi. Karena di dalam hadis dikatakan satu salawat kepada Nabi, itu 10 hasanah, 10 kebaikan yang kita dapatkan. Ini hitungan-hitungan dagangnya seperti itu. Jadi kalau kita konsisten, misalnya setiap selesai sholat, jadi 5 kali kita sholat, berarti 5 kali kita salawat dalam sehari. Berarti kita dapat hasanahnya, kebaikannya berapa?
50 kali kan? Ya. Nah, kalau kita lakukan itu, walaupun sedikit, nah itu rupanya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita misalnya sehari 1000 salawat, besok nggak salawat lagi. Itu baik, tapi belum masuk dalam kategori yang dicintai oleh Allah. Kita kan membicarakan mana amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, ini salah satu yang paling dicintai oleh Allah adalah melakukan suatu amal terus-menerus, konsisten walaupun sedikit. Karena sedikit dalam kacamata kita sebenarnya itu besar di sisi Allah. Apalagi dijalankan secara konsisten. Karena konsistensi itu rupanya itu akan membuat membuat jiwa kita mengakar. Saya mungkin bisa kasih ilustrasi. Misalnya induk ayam mengerami telur. Itu kalau induknya tidak konsisten duduk terus di atas telur, itu tidak jadi ayam itu telurnya. Misalnya induknya sehari duduk, besok nggak duduk lagi. Mengeraminya misalnya. Besok mengerami, besoknya lagi atau lusanya tidak mengerami. Itu tidak jadi ayam itu. Coba kalau dia rami terus, insya Allah jadi ayam. Nah begitu pula amal kita yang konsisten itu akan membentuk jiwa kita, membentuk karakter kita secara khusus. Karena setiap amal itu memiliki efek spiritual tertentu. Setiap amal memiliki efek spiritual tertentu. Nah kalau kita jalankan secara konsisten, itu memberikan pengaruh yang luar biasa, dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita melakukan A, besok lagi tidak, itu tidak membentuk kepribadian kita, tidak membentuk spiritualitas kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, terutama saya, mari kita memilih amal saat ini mana yang lebih baik. Amal yang mustahab ya. Kalau amal yang wajib ya harus kita lakukan itu pasti. Ya, sholat misalnya sholat waktu, iya harus. Tapi yang kita harus pilih misalnya sholat sunat mana yang menurut kita bisa lakukan secara konsisten walaupun sedikit. Misalnya sholat sunat 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat sebelum asar. Maghrib setelah itu ada 4 rakaat. Kita pilih mana yang paling bisa kita lakukan secara konsisten. Nggak usah semuanya dulu. Nah, nanti itu memang perlahan-lahan kalau kita melakukan perbuatan yang konsisten, walaupun sedikit, itu akan meluas nanti. Itu secara alami akan meluas. Ya. Nah, perbuatan lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Ahabbul amal ilallah hifdzul lisan. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menjaga lisan dan menjaga lidah. Nah, ini sulit memang. Apalagi kalau kita berkumpul bersama teman-teman. Menjaga lidah kita supaya tidak berkata dengan perkataan yang bisa menyinggung orang lain, apakah dalam bentuk lelucon atau tidak, itu sangat sulit dan itu kita perlu lakukan. Dalam hal ini itu semua ditegaskan oleh kaum sufi bahwa diam itu emas. Memang kalau kita mengucapkan sesuatu, kalau sudah terucap ini lepas dari lidah kita, itu kita nggak bisa ambil lagi. Sudah bukan milik kita, milik orang lain. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau tidak, kalau buruk, ini problem. Akhirnya kita tabayun terus-menerus jadi. Konfirmasi terus-menerus. Minta maaf. Itu belum lagi kalau orang lain yang mendengarkan perkataan kita itu tersinggung dan mau memberi maaf. Karena itu, di sisi Allah menjaga lidah ini untuk tidak mengucapkan kata-kata yang
bisa menyinggung orang lain atau bisa dipahami sebagai menghina atau melecehkan orang lain, itu di sisi Allah sangat mulia. Di sisi Allah sangat mulia. Karena itu memang apalagi yang sudah terbiasa berbicara, sudah terbiasa banyak bicara, ini sangat sulit untuk mengontrol apa-apa yang ia katakan. Ya mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah ada manfaatnya dan kita menjadi insya Allah menjadi hamba dan pengikut Rasulullah dalam pengertian yang sebenarnya, dan kita bisa memanfaatkan hidup kita, sisa umur kita ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan manfaat spiritualitasnya, kenikmatan spiritualitas dan kebahagiaan di alam barzah, di alam akhirat kelak. Saya mungkin ada sesi pertanyaan, ada yang ingin dipertanyakan, saya serahkan kepada Ibu Andi. Silakan Bu. Jazakillah khair Ustaz. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Sumarni Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Apakah selain agama Islam itu sudah pasti masuk neraka karena tidak berkiblat kepada Rasulullah? Kedua, bagaimana dengan perbuatan baik seseorang yang bukan beragama Islam? Apakah tetap diterima amal kebaikannya? Satu lagi Ustaz dari WhatsApp, Ibu Andi Bosompa. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita bila Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dihina, dan apakah kita ikut memboikot juga semua produk negara yang menghina Nabi? Ya Ustaz. Oh ya. Jadi apakah selain Muslim pasti masuk neraka? Ya, itu pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya begini, orang Muslim atau tidak Muslim itu bergantung sejauh mana ia meyakini atau mempercayai sosok Nabi. Apalagi sekarang ini Nabi sudah wafat, tidak ada di tengah-tengah kita semuanya. Memang sangat sulit sekali mereka bisa meyakini keislaman. Kita sekarang pun mungkin ya, kalau orang tua kita bukan Muslim, bisa jadi kita juga bukan Muslim. Jadi umumnya kita itu beragama karena turunan. Ya, beragama karena turunan. Orang tua Muslim, kita pun Muslim. Jadi sebenarnya ini persoalan hujjah. Jadi kalau kebenaran Islam itu belum sampai kepada mereka, ya, maka itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kita nggak bisa menyatakan dia masuk neraka atau masuk surga. Itu semua nanti dikembalikan kepada Allah di dalam pengadilan. Saya juga secara dalam hal ini nggak bisa memutuskan apakah orang masuk neraka atau tidak ya, karena itu sepenuhnya otoritas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya, barang siapa yang melakukan kebaikan dan kebaikan itu memang bagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu pasti bagaimana jaminan dari Allah, itu pasti masuk surga, gitu kan? Itu kaidahnya seperti itu. Begitu pula barang siapa yang melakukan keburukan dan kezaliman pasti masuk neraka. Itu dalam kaidah matematika 1 tambah 1 itu jelas kan. Cuma memang banyak faktor yang kita nggak tahu kenapa orang ini masuk surga atau kenapa orang ini masuk neraka. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Karena itu menurut saya persoalan apakah non-Muslim dalam hal ini yang ada saat
yang hidup sekarang ini atau yang hidup setelah Rasulullah wafat, misalnya dalam beberapa tahun setelahnya, itu apakah sudah merupakan penghuni neraka atau tidak, itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kebenaran Islam belum sampai, ya nggak bisa apa-apa, itu belum ada hujah bagi Allah untuk mengazabnya. Dan memang Allah di dalam Al-Quran menyatakan, kami tidak mengazab suatu kaum sebelum mendatangkan hujah padanya, sebelum memberikan pencerahan, memberikan penerang bagi mereka. Jadi banyak hal yang bisa terjadi kenapa orang itu tidak memeluk Islam. Karena itu kita tidak boleh menyatakan kepada non-muslim itu kafir. Ya. Itu berapa kali saya tekankan. Karena kafir itu, makna kafir itu artinya apa? Kafir itu mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran. Dia tahu Islam itu benar. Tapi menolak dan mengingkarinya, bahkan menentangnya. Nah, ini kafir. Nah, sekarang begitu banyak orang non-muslim. Apakah semua mengetahui kebenaran Islam? Kalau oke, dia tahu ada Al-Quran, apakah kan dia tidak yakin ini dari Tuhan? Dia juga tidak yakin apakah Nabi yang kita klaim sebagai Nabi terakhir adalah Nabi Tuhan. Mereka juga nggak tahu. Dan tidak ada kebenaran sampai kepada mereka. Makanya itu mereka nggak bisa kita katakan sebagai kafir. Ya, kita katakan saja non-muslim, itu lebih layak. Maksudnya tidak beragama Islam. Yang kedua, apakah amal-amal yang dia lakukan oleh selain daripada amal-amal yang dilakukan oleh non-muslim itu diterima oleh Allah? Jadi begini, agama sebelum Nabi itu ada agama Yahudi, agama Kristen, dan agama-agama lain. Dan hampir semua agama yang ada itu memiliki Nabi dan memiliki kitab suci. Dan pada akhirnya ia berhubungan dengan Tuhan secara khusus. Jadi apabila penganut agama, misalnya penganut agama Yahudi saat ini atau Kristen atau agama lain, melakukan perbuatan-perbuatan baik berdasarkan petunjuk agamanya, karena dia yakin bahwa itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diyakininya sebagai Tuhan, maka itu diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima karena dia meyakini itu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan. Cuma memang perbedaan nanti pada wilayah kualitasnya saja. Misalnya seorang non-muslim melakukan perbuatan baik yang sama juga dilakukan oleh seorang muslim. Di sini mungkin berbicara kualitas amalnya, kualitas pahalanya, kualitas balasannya. Ya, karena kualitas amal sesuatu itu bergantung pada pengetahuan dan niatnya. Kalau pengetahuan kita terhadap amal itu 100% benar, dan niat kita pun 100% lillahi ta'ala, karena Allah, maka itu memiliki efek yang 100% juga. Kalau tidak, di bawahnya. Jadi yang pertama, kita tidak bisa menyatakan bahwa semua yang non-muslim adalah masuk neraka. Dan kedua, kita bisa menyatakan bahwa apa-apa yang dilakukan secara baik oleh non-muslim itu diterima juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya nanti pada kedudukan dan maqam itu pasti. Dan sebenarnya jadi kemungkinan besar mereka juga akan masuk. Cuma memang surga itu bertingkat-tingkat. Jadi juga nanti dapat dipastikan bahwa non-muslim yang tidak mengenal Islam, walaupun masuk surga, itu tetap menyesal. Kenapa? Karena dia melihat non-muslim kedudukan surganya lebih tinggi dari mereka. Itu. Begitu pula sesama muslim pun akan iri kepada saudara muslim lainnya yang melakukan amal-amal yang lebih baik.
Saya pernah melihat suatu hadis, membaca bahwa bunyinya begini. Di akhirat nanti, jadi sebagian besar orang mukmin itu termasuk menyesal tidak banyak bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena dia melihat salawat ini memiliki efek yang luar biasa terhadap kesempurnaan seseorang. Padahal dia itu sudah mukmin. Mukmin di sini artinya apa? Artinya dia telah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasul. Tapi dia hanya kurang salawat. Kurang bersalawat kepada Nabi. Karena itu, dia termasuk orang yang menyesal. Kenapa di dunia itu, pada saat dia hidup, tidak banyak bersalawat. Karena memang di dalam banyak hadis, kalau kita baca, itu salawat memiliki banyak efek spiritual yang luar biasa. Karena itu mungkin sebaiknya ya, salah satu amal yang kita pilih untuk dilakukan secara konsisten, ya bersalawatlah dalam jumlah yang kita bisa ketahui dan pastikan bahwa itu bisa kita lakukan secara konsisten. Dan yang ketiga, persoalan pelecehan Nabi. Ya. Itu tadi saya katakan bahwa segala perbuatan harus disikapi pun secara adil. Walaupun perbuatan itu dari musuh kita sendiri. Karena keadilan di dalam Islam itu tidak mengenal agama, tidak mengenal mazhab, atau tidak mengenal apapun. Ketika kita menyatakan seseorang itu bersalah, dengan tidak melihat agamanya. Dan kita harus memutuskan hukuman atasnya berdasarkan kadar kesalahan yang dilakukan. Nah sekarang, apakah boikot barang-barang negara Prancis itu sudah adil atas kalaupun diyakini sikap sebagian orang di Prancis, apalagi sikap kepala negaranya, itu benar-benar sebagai bentuk pelecehan. Jadi yang pertama kita harus yakin apakah itu pelecehan. Kedua, kadar pelecehannya seperti apa. Sehingga kita bisa memberikan sikap yang adil terhadap. Nah sekarang apakah boikot produk-produk Prancis itu bisa dikategorikan adil terhadap perbuatan pelecehan tersebut? Karena apalagi boikot produk Prancis ini itu dalam skala yang besar. Karena kita harus ketahui juga begitu banyak orang Muslim yang bekerja di sana. Jangan sampai karena sikap kita yang brutal, yang radikal, justru menghancurkan sebagian orang Muslim di sana. Jadi kita harus melihatnya dalam semua aspek. Jadi memang tidak gampang kita menyikapi secara adil persoalan ini. Makanya menurut saya kita lebih baik untuk sementara tidak bersikap dulu, melihat dulu secara baik, meneliti dengan mendalam ya. Kita harus memiliki data-data yang lengkap sehingga kita bisa bersikap secara adil dan proporsional berkenaan dengan kasus tersebut. Memang tidak gampang urusannya. Oke Bu, mungkin ada lagi kalau sepertinya sudah tidak ada Ustaz. oh, iya. Ya, boleh Ustaz tutup dengan doa. Ada beberapa ibu-ibu menitipkan, termasuk Ibu Yanti dan Ibu Cia. Silakan Ustaz. Terkhusus dulu kepada Ibu yang meminta doa, ada Bu Yanti dan Bu Cia ya. Mari kita membacakan salawat 3 kali dan Al-Fatihah sekali serta suratul Ikhlas 3 kali untuk kesembuhan kedua ibu kita itu. Mari berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad
Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, berilah kesembuhan, berilah kesembuhan, dan berilah kesembuhan, dan anugerahkanlah kesehatan kepada Ibu Yanti dan Ibu Cia, serta orang-orang dan kaum muslimin lainnya yang juga ditimpa musibah yang sama. Ya Allah, sembuhkanlah semuanya dan anugerahkan mereka kesehatan. Bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mari kita berdoa kepada seluruh kaum muslim dan muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu 'anna wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma tahhir qulubana min kulli dhanbin wa min asy-syirkil khafi qabla mautin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala din. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah ya Rabbi, tetapkan hati kami di jalan ya Allah hingga akhir hayat kami ya Allah. Allahumma ja'al mahyayana ya Muhammad wa ali Muhammad wa mamatana mamata Muhammad wa ali Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'udzu billahi Amin amin ya rabbal alamin.